apakah Yesus Kristus yang di dalam Alkitab itu sama dengan Isa di kitab lain? Maka saya menjawabnya berbeda. Tentang Isa Al-Masih yang menurut dua sumber berbeda dari Alkitab dengan kitab yang diimani oleh Don Ditan. Sebenarnya kan ini akhirnya ceritanya beda jauh, Pak. Karena menurut Alkitab itu ditulis bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu mati di salib dan akhirnya mati 3 hari dan akhirnya bangkit. Tetapi menurut kitab lain itu akhirnya kan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak mati. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Hari ini kami ada di tempat ini kembali menggelar acara podcast kebenaran. Sekarang sudah memasuki episode ke-14. Tapi masih tentang tema yang sama, yaitu tentang doktrin Alkitab. Tapi sebelum kita mulai, saya mengajak meminta Pak Yus untuk pimpin kita dalam doa, Pak. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, disyukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami ada kesempatan kembali dalam acara podcast kebenaran. Itu mewartakan Injil kebenaran dan mewartakan firman Tuhan. Biarlah kami yang ada di sini sebagai pewarta, Tuhan berkati, tambahkan kami hikmat. Begitu juga para penonton yang setia, Tuhan berkati sehingga mereka dapat menangkap apa yang kami sampaikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Pak Yus, selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam Pak Tiko, Pak Yus. Malam hari ini saya tertarik untuk mengupas perihal tentang Alkitab. Tetapi saya akan buat lebih kerucut lagi, lebih khusus lagi. Saya tertarik untuk mengupas tentang video yang dibawa oleh Pak Donitan, Ko Donitan. Video tentang apa? Kita sama-sama tahu bahwa Donitan itu banyak merilis video tentang Alkitab, Pak Kurnia. Jadi dia banyak membandingkan tulisan-tulisannya dalam Alkitab, bahkan cetakan-cetakan Alkitab LAI di tahun-tahun lama dia punya, gitu. Nah, bukan hanya itu, tapi yang lebih menarik lagi adalah dia ingin mempersepsikan bahwa Yesus Kristus yang dicatat di dalam Alkitab kita sekarang ini itu adalah sama dengan Isa Al-Masih yang diimanin oleh Don Ditan. Nah, masalahnya adalah kita orang Kristen agak sedikit confused juga karena memang ternyata di edisi cetakan yang lama LAI ini memang berbicara tentang personnya Yesus di perjanjian baru memang ditulis literal Isa Al-Masih. Nah, jadi akhirnya dia menjelaskan begitu panjang literasinya dia bawa bukti-bukti konkret, memang kita tidak bisa bantah lagi. Karena memang di dalam kitab-kitab yang menjadi referensi dia, itu memang dicatat Isa Al-Masih. Nah, sehingga membentuk opini, bahkan di dalam kekristenan sendiri, menjadi banyak pertanyaan, apakah Isa Al-Masih ini itu tokoh yang sama dengan tokoh Isa Al-Masih yang seperti diimani oleh Pak Don Ditan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Pak. Ya. Jadi kan sebenarnya kita sama-sama memahami bahwa imannya Pak Don Ditan tentu setuju bahwa Isa Al-Masih tidak disalib. Kan gitu. Bukan hanya itu saja, bahkan asal-usulnya berbeda dengan catatan Alkitab. Alkitab begitu detail mencatat tentang kelahirannya, silsilahnya, terus bahkan tentang nubuatannya di kitab Perjanjian Lama, tentang bagaimana caranya dia harus mati, bagaimana dia bahkan bangkit, hari keberapa dia bangkit, bahkan naik ke surga. Itu menurut imannya Don Ditan, bahkan saya percaya bahwa Isa Al-Masih tidak seperti itu. Mungkin kita sama-sama tahu bahwa Isa Al-Masih tidak disalib. Bahkan Isa Al-Masih hidup-hidup diangkat. Tapi diangkat kemana kita nggak tahu, pokoknya diangkat saja gitu. Nah, apakah ini adalah Isa Al-Masih dengan
Yesus Kristus adalah tokoh yang sama yang dimaksud. Aku bisa Kalau menjelaskan. boleh sedikit saya tambahkan. Iya. Jadi begini, ya karena ada Alkitab Iya. yang menuliskan Isa Al-Masih, Oke. ya kan? Makanya Hmm. Bapak Donitan kekeh. Berarti sama, karena Alkitab juga pakai Isa Al-Masih. Nah, karena kita Perjanjian Lama tulis itu masih. Begitu. Oke. Itu maksud saya. Jadi dia makanya dikekeh karena Alkitab juga memakai Isa Al-Masih yang lama itu. Iya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Saya bacakan dulu ya sejarah kenapa kok ada Alkitab tulisannya Yesus Kristus kok Isa Al-Masih gitu ya, bisa searching di Google juga. Ini dapat dari Republika Online. Judulnya begini, sejak kapan Yesus Kristus diperkenalkan di Indonesia sebagai Isa Al-Masih? Ini koran Belanda De Nederlander pada edisi 7 Juni 1922. 1922. Berarti Indonesia belum merdeka dong. Betul, masih dijajah Belanda. Masih dijajah Belanda. Itu sudah diperkenalkan Isa Al-Masih. Ya, saya baca dulu ya. Dalam kolom kolonial menurunkan kabar berjudul Brieven with Netherlands Indie, ya, surat dari India Belanda. Dalam tulisan itu diungkapkan adanya perdebatan di kalangan misionaris mengenai penyebutan Yesus Kristus. Jadi dari mau diterjemahkan itu sebenarnya sudah ada polemik. Sudah ada polemik. Gitu. Jadi tidak semuanya setuju begitu. Jadi ada mengenai penyebutan Yesus Kristus dalam tulisan-tulisan berbahasa Jawa, Melayu, dan lainnya. Banyak yang mendukung untuk tetap menyebutnya Yesus Kristus. Jadi tidak satu kan penerjemah. Jadi mereka remuk dulu. Jadi tidak semuanya sebenarnya mau tuliskan Isa Al-Masih itu. Tetapi nama ini tidak cukup dikenal di penduduk pribumi yang Muslim. Karena kan tujuan misionaris itu kan memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya kan? Karena pemahaman misionaris itu adalah keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Begitu. Jadi tujuannya adalah untuk menjangkau penduduk pribumi Indonesia pada waktu yang itu. Sudah populer dengan Isa Al-Masih gitu Pak ya. Betul. Sementara nama Isa Al-Masih sudah cukup lama digunakan sebagai pengganti penyebutan Yesus Kristus di kalangan pribumi. Kendati Injil tidak mengenal nama Isa Al-Masih, nama Isa Al-Masih adalah nama nabi yang dikenal di kalangan Muslim. Kemudian ini, pernyataan itu benar adanya karena pada 1901. Wah, tambah jauh lagi. Lebih mundur lagi nih. Sudah terbit kitab, jadi Alkitab, berbahasa Melayu di Amsterdam menggunakan nama Isa Al-Masih. Nah, kitab itu dalam bahasa Belanda menggunakan Yesus Kristus. Jadi kemudian ada keterangan wasiat yang baharu, yaitu segala kitab perjanjian baharu atau Injil Tuhan kita Isa Al-Masih. Gitu. Jadi itu sudah ada dari tahun 1901 Alkitab dalam bahasa Melayu yang diterbitkan di Belanda. Berarti dari 1901 sudah ada penyebutan Tuhan Isa Al-Masih, Pak. Ya, Tuhan Isa Al-Masih, Tuhan kita. Berarti Isa bukan hari ini aja kita sebut Yesus Kristus itu Tuhan, tapi sejak 1901 sudah disebut Tuhan Isa Al-Masih. Ya, jadi memang tujuan dari penerjemahan para misionaris tadi kan memang untuk menjangkau, untuk menyelamatkan ya, sebanyak mungkin orang, gitu. Karena kan di dalam pengertian Injil yang benar itu adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menggantikan hukuman dosa semua manusia. Maka proses penerjemahannya itu seperti itu. Nah,
Kalau sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada para penerjemah ini, sebenarnya saya lebih setuju dengan yang tidak pakai Isa Al-Masih, tetapi tetap mempertahankan Yesus Kristus, begitu. Karena apa? Karena kan diterjemahkan dari bahasa Yunani, gitu kan. Itu Yesus Kristus, gitu. Yunani ke Indonesia, Yunani ke Inggris, ya Inggris. Yesus Kristus. Yesus Christ, ya. Ke Indonesia harusnya kan Yesus Kristus, kan gitu. Nah, maka benar sebenarnya walaupun tidak ada nama Isa Al-Masih di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kan bahasa aslinya tidak ada. Cuma ya tadi kurang familiar waktu itu di penduduk pribumi yang berbahasa Melayu, Jawa. Kan tujuannya kan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau tujuan penerjemahan kan ya menerjemahkan saja. Idealnya begitu. Ya tetapi ya mereka sudah melakukan itu waktu itu kan. Berarti maaf Pak Kurnia, boleh saya potong. Berarti penulisan nama Isa Al-Masih itu bisa dikatakan salah penerjemahan. Iya, salah penerjemahan. Salah penerjemahan. Isanya Karena yang salah. dalam bahasa Yunani tadi Pak Kurnia Yesus. dalam bahasa Inggris diterjemahkan Jesus Christ. Jesus. Harusnya kita sebut itu Yesus Kristus. Yesus. Tetapi karena dengan tujuan untuk memenangkan jiwa yang ada di Indonesia, maka ditulis kata Isa Masih. Ya, karena orang Indonesia belum tahu Yesus Kristus, gitu ya Pak. Di pikiran banyak orang pada waktu itu kan, itu udah biasa nyebutnya Isa, gitu. Jadi penerjemah waktu itu kan tidak semuanya kan sebenarnya setuju ya, dengan menerjemahkan Isa Al-Masih. Dengan menerjemahkan Isa Al-Masih, cuma nggak tahu pertimbangan apa pada waktu itu. Akhirnya memang 1901 gitu kan sudah ada terbit Alkitab di Belanda menurut yang kita baca tadi gitu kan. Memang sudah disebutkan sebagai Tuhan Isa Al-Masih, tapi ada kata Tuhan Isa Al-Masih. Tuhan Isa Al-Masih. Nah, ini saya bawa Alkitab. Ini lumayan tua ini. Ini tahun berapa itu? Nggak ada tahunnya, depannya udah lupa ini. Tetapi bukan. Ini bisa kasih ke kamera. Bukan LAI punya. Ya. Ini sebelum Indonesia merdeka. Kitab Kudus ya namanya, Pak ya. Kitab Kudus. Ya, kitab Kue Kudus. Ini masih ejaan. Kudus. Ya, ejaan belum disempurnakan. Kitab Ya. Kue Kudus. Ya. Ya, Kue Kudus. Kitab yang kudus. Kitab Kue Kudus. Kalau itu kan ejaan yang belum disempurnakan. Iya. Dibacanya harusnya Kitab Kudus itu. Iya. Kitab yang kudus. Iya. Nah, saya baca di Injil Matius nih. Jadi Injil Kudus yang tersurat oleh Matius, pasal 1. Bunyinya begini. Bahwa inilah sajarah Isa Al-Masih. Yaitu anak Daud, anak Ibrahim. Gitu. Berarti kalau kita padukan dengan yang Injil yang sekarang, yang dari LAI ini, itu sama Pak. Cuman dia pakai Yesus Kristus kan. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Nah begini, ini kan penerjemahan, ya kan. Penerjemahan itu sebenarnya bisa diperbaiki tidak? Boleh diperbaiki tidak? Kalau terjemahan? Ya boleh. Kan gitu, boleh. Jadi tujuan pada waktu itu 1901 gitu kan, demi memenangkan orang-orang pribumi yang berbahasa Melayu, misionaris akhirnya menerjemahkan Isa Al-Masih ini ke dalam bahasa Melayu pada waktu itu. Nah, kalau di yang udah lembaga Alkitab Indonesia ini yang tahun 1962. 1962. Pak Riko belum lahir itu. Pak Riko belum lahir itu. Kita baru lahir kemarin. 1662 ini juga belum yang disempurnakan, belum yang ejaan yang disempurnakan. Masih pakai WW. Nah, di sini kalau kita baca Matius tadi, kalau tadi kan pakai Isa Al-Masih, ya kan? Iya. Tadi pakai Isa Al-Masih yang di sebelum Indonesia merdeka tadi. Nah, sekarang yang di tahun 60 berapa tadi? 62. 62
bunyinya begini, bahwa inilah silsilah Yesus, ya pakai J bukan Y, ya, masih Yesus gitu. Jadi kayak ke Inggris-Inggrisan gitu kan. Kristus, jadi bukan Kristus, Kristus. Kristus. Inggris Melayu ini Pak. Inggris Melayu. Iya. Yaitu anak Daud, anak Ibrahim, masih anak Ibrahim. Masih gitu. pakai anak Ibrahim. Nah, kalau yang tadi Pak Yus baca ini kan yang tahun 74 ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Abraham, kan begitu. Nah, jadi ini diperbaiki terjemahan yang salah, yang kurang tepat, ya, itu diperbaiki, disesuaikan dengan yang lebih bagusnya bagaimana. Ya, itulah Alkitab yang bukan bahasa asli. Gitu. Kalau yang bahasa asli itu kan tidak ada revisi, tidak ada perbaikan. Gitu. Nah, kalau yang terjemahan, yang dulu menerjemahnya kurang bagus, gitu kan? Ya, kalau ada perbaikan ya lebih bagus kan begitu. Gitu. Kalau misalnya ini Alkitab ini dicetak lagi, gitu. Sementara bahasa Indonesia kan sudah berubah, gitu. Bacanya kan jadi susah, gitu. Yang jelas orang nggak paham, Pak. Ya. Makanya kan diperbaiki. Nah, di dalam perbaikan ini kata Isa Al-Masih tadi, yang Isa akhirnya berganti menjadi Yesus Kristus. Jadi Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dan baru Yesus Kristus. Nah, itu yang bagus sekarang. Jadi kita ini akhirnya menyebutnya Yesus Kristus, gitu. Kenapa nggak Isa lagi, kan sudah diperbaiki, gitu, sudah diperbaiki. Nah, tetapi begini sebenarnya. Substansinya sebenarnya yang paling penting, maka saya bilang mungkin dengan waktu dulu, zaman dulu itu, dengan diterjemahkan dengan Isa Al-Masih, orang zaman dulu itu jadi lebih paham Yesus yang menyelamatkan itu bagaimana, gitu. Nah, kita nggak tahu kan zaman 1901 itu kan, gitu. Bisa jadi lewat usaha para misionaris zaman dulu itu memang sudah ada orang yang dimenangkan juga, kan begitu. Nah, tetapi sekali lagi penerjemahan itu kalau salah ya ada perbaikan itu bagus, gitu. Tetapi maaf Pak Kurnia, bukan berarti perubahan penerjemahan bukan berarti itu mengakibatkan Alkitab menjadi diganti isinya atau dipalsukan, bukan begitu ya, tidak. Pak? Jauh dari itu ya Pak? Jauh dari itu, karena kan begini, kan aslinya kan tetap ada. Aslinya tetap ada. Jadi ketika orang mencocokkan lagi aslinya, ternyata nggak begitu, nggak pas, semuanya nggak pas, maka diganti kan gitu. Maka ketika perbaikan Lembaga Alkitab Indonesia ini kan, cocokkan lagi ke yang asli, ke bahasa Yunaninya kan nggak ada Isa, ya kan? Maka diganti, kan begitu. Diganti dengan Yesus Kristus. Karena memang di dalam bahasa aslinya tidak ada nama Isa. Begitu. Ini menjadi pertanyaan lagi, apakah ini juga ada kemungkinan terjadi di banyak negara selain Indonesia? Bisa jadi, tergantung bahasa negara tersebut dipengaruhi dengan bahasa Arab apa tidak, kan begitu. Udah terpengaruh apa tidak, kan begitu. Kalau Malaysia kan ya sama kan Melayu, begitu. Kalau Papua kan enggak, gitu. Jadi tergantung bahasa setempat. Padahal bahasa Arab sendiri menyebut Yesus itu Yasu kalau nggak salah ya. Bukan bahasa Arab. Alkitab yang dipegang orang Arab itu pakainya Yasu, bukan Isa. Bukan Isa. Ya, di dalam lagu-lagunya mereka pakai menyebutnya Yasu. Nah, tetapi sebenarnya kan saya bilang kan substansinya itu bukan masalah nama, gitu. Tetapi substansinya itu adalah penggambarannya itu bagaimana, itu yang paling penting. Bukan masalah nama, bukan masalah nama. Karena begini, kalau nama sama, apakah itu jaminan sama? Ya kan, gitu kan. Apalagi zaman itu juga banyak nama yang sama kan, dan di Alkitab sendiri juga banyak
kebanyakan nama-nama yang sama, tetapi kan beda-beda. beda-beda orang. Pribadinya beda-beda kan begitu. Jadi bukan ditentukan sama pribadinya. Namanya sama, pribadinya sama, tidak juga Pak ya. Nggak harus begitu. Harus begitu, betul. Begitu. Ya kan? Jadi yang penting adalah yang digambarkan itu bagaimana. Nah, kalau di pertanyaannya adalah apakah Yesus Kristus yang di dalam Alkitab itu sama dengan Isa di kitab lain? Maka saya menjawabnya berbeda. Berbeda. Kenapa? Karena gambaran Yesus Kristus itu berbeda. Jadi sekalipun Alkitab yang lama ini memakai Isa Al-Masih, Iya. tetapi gambarannya tetap berbeda dengan yang di kitab lain. Berarti oke, kita lebih spesifik. Ini misalkan bicara soal silsilah saja. Kitab yang diimani oleh Dionditan, saya yakin betul bahwa Isa Al-Masih yang dimaksud adalah keponakannya Harun, kan gitu. Betul. Lalu mamanya Maryam itu dari suku Lewi. Bagaimana dengan Alkitab, Pak? Ya kalau Alkitab kita ini kan runtutan dirunut ke atas itu, Maria itu kan silsilahnya dengan Daud, begitu. Jadi dari suku Yehuda. Ya, dari suku Yehuda. Beda suku nih ya, Pak? Beda suku. Waktunya juga beda. Yang jelas adalah yang paling substansi adalah cerita tentang Yesus Kristus ini. Iya, iya. Mengapa kalau kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1? Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Ya. Saya baca ya, Pak. Ya, oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Langsung ke 14 ya. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan telah menjadi kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Allah kan? Gitu. Nah, Yesus Kristus yang di dalam Alkitab itu adalah Allah yang menjadi manusia, begitu. Ya kan? Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Jadi salah satu pribadi Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kan seperti itu. Makanya Yesus Kristus berkata di Yohanes 13 ayat 13 itu dia berkata apa? Ini yang di kitab lain tidak setuju. Gitu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi aku adalah guru dan Tuhan. Dia mengaku Tuhan ya? Tuhan. Kan gitu. Dia Yesus ini mengaku Tuhan, dia Tuhan gitu. Jadi Allah yang menjadi manusia. Ya kan? Nah, aku Tuhan. Gitu. Jadi memang penggambarannya seperti itu begitu. Nah, penulis Injil itu menggambarkan juga Yesus yang di dalam Alkitab itu memang digambarkan memang disalib. Ya kan? Iya. Dia disalib. Jadi bukan tidak disalib, ya, dia disalib. Dan cerita penyaliban Tuhan Yesus ini yang mencatat bukan satu Injil. Keempat Injil itu mencatat peristiwa Yesus Kristus disalib, begitu. Jadi betul-betul Yesus Kristus disalib itu adalah fakta, itu adalah kejadian nyata, memang terjadi. Empat Injilnya itu menulis Yesus disalib kok. Dan sejarah mengkonfirmasi itu. Betul. Nah, coba misalnya Injil Lukas pasal 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya, jadi jelas mereka menyalibkan apa? Yesus di tempat yang bernama Tengkorak, di Bukit Golgota.
gitu ya. Ini empat Injilnya ini mencatat Matius pasal 27, Markus pasal 15, Yohanes pasal 19. Nah, ini cerita tentang penyaliban Kristus ini dicatat oleh keempat Injil. Begitu. Kecuali dicatat oleh keempat Injil juga disaksikan oleh tentara Roma, Pak. Betul. Ya. Jadi memang Yesus disalib. Gitu. Memang Yesus disalib. Gitu. Jadi kita lebih percaya dengan berita yang disampaikan oleh empat Injil ini. Ya, betul Pak ya. Jadi seharusnya begitu. Cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus adalah betul-betul terjadi. Kita harusnya lebih percaya yang berita dari Alkitab ini, Pak. Ya, jadi artinya begini, kalau di tempat lain mengisahkan Isa tidak disalib kan jelas beda. Dan itu juga dikisahkannya juga sudah 600 tahun kemudian. Nah, gitu kan? Di kitab yang lama ini, gitu kan? Di kitab yang lama ini, walaupun ditulis Isa Al-Masih, tetapi cerita yang dituliskan di sini adalah ini disalib, juga disalib, gitu, ya kan? Jadi memang substansinya bukan sebenarnya sama namanya apa tidak, tetapi yang penting itu adalah gambarannya ya pribadi itu dideskripsikan, dijelaskan, diterangkan itu sama apa tidak, kan begitu. Makanya sebenarnya ada peringatan dari Rasul Paulus tentang Yesus yang lain. Gitu. Namanya Yesus, gitu. Tapi Yesus yang lain. Yesus yang lain. Bisa ada catatannya tuh, Pak? Ada catatannya? Kalau kita baca 2 Korintus pasal 11. Waduh. Yesus yang lain ini seru. Yang lain. Baru denger nih ada Yesus yang lain. Gimana Pak Riko? Udah di Filipina kan banyak namanya Yesus. Oh gitu. Iya. Argentina juga banyak Pak itu. Di Argentina juga banyak. Meksiko. Iya. Cuman Yesus yang gak disalib. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Coba dibaca ayat 3 dan ayat 4. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4 ya Pak. Ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kamu beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya. Jadi Yesus yang lain, kan begitu. Berarti kalau menurut ayat ini, ya, itu Yesus yang lain itu disebarkan oleh roh yang lain dan Injil yang lain, ya, betul. Kan gitu. Ya begitu. Jadi Yesus yang tidak disalib, itu Yesus yang lain. Itu Yesus yang lain, gitu. Kan? Yesus yang tidak menanggung hukuman dosa, itu Yesus yang lain. Itu Yesus yang lain, karena kan Rasul Paulus memberitakan Yesus itu memang disalib untuk menanggung hukuman dosa manusia. Waktu kelahiran Yesus Kristus kan gitu. Ya. Malaikat kan mengasih tahu kepada Yusuf, engkau harus memberi nama anak itu Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Begitu. Kalau Yesus yang lain nggak menyelamatkan umatnya dari dosa ya Pak? Betul. Jadi tidak disalib. Hanya yang di dalam Alkitab saja. Ya, yang di dalam Alkitab lah yang berkata bahwa Yesus Kristus itu menyelamatkan umatnya dari dosa. Bagaimana caranya? Dengan dihukum di atas kayu salib. Begitu. Nah, di atas kayu salib itu kan Yesus menerima hukuman dosa seisi dunia. Makanya kalau membaca surat dari Rasul Yohanes, 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini yang nggak ada ya Pak? Nggak ada. Yesus yang di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus yang menjadi pendamai atas dosa seisi dunia. Seisi dunia. Kan begitu? Ya. Jadi dengan caranya bagaimana? Caranya dengan mati di atas kayu salib. Begitu. Orang tanya,
kok kalau mau menyelamatkan manusia kok Tuhan pakai repot-repot. Ini kayaknya udah mulai viral nih Pak. Tapi waktu ini saya lihat sudah banyak dipakai kalau kita bohong jadi itu. Iya. Memang banyak yang begini, banyak yang seperti itu. Ya kan Tuhan kan maha kuasa. Ya, langsung aja berfirman. Kalau Tuhan maha kuasa itu, kalau mau menyelamatkan umatnya nggak perlu repot-repot jadi manusia, cukup mengampuni. Kamu saya ampuni, kamu saya ampuni, begitu aja, nggak perlu repot jadi manusia kan begitu. Ya, tidak bisa begitu sebenarnya, kan begitu. Jadi bukan Tuhan kok repot-repot, karena memang gini, di Taman Getsemani kan Tuhan Yesus sudah berdoa. Gitu kan. Jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Gitu. Itu adalah sebuah penegasan bahwa memang hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Upah dosa kan maut. Gitu. Jadi Allah harus menjatuhkan hukuman atas dosa itu. Jadi tidak bisa Allah mengampuni dosa, tapi dosa tidak dijatuhin hukuman, itu tidak bisa. Makanya juru selamat itu adalah kan menanggung hukuman dosa manusia. Begitu. Maka di 1 Yohanes pasal 1 tadi kan kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman ini adalah nama untuk pribadi Yesus Kristus. Gitu kan? Jadi dia adalah Allah, dia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Dari ayat 14-nya, dia menjadi manusia. Begitu. Itu terjadi di 2000 tahun yang lalu. Ya, sedikit Pak, kita kembali lagi ke masalah Isa Al-Masih lagi Pak. Ya kan tadi kan ada Alkitab memakai Isa Al-Masih, ada Alkitab yang memakai Yesus Kristus. Tadi yang Pak Kurnia bacakan kan Alkitab yang memakai Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan Alkitab yang memakai Isa Al-Masih, apakah juga disalib itu? Nah, itu pertanyaannya saya. Ya. Boleh kita bandingkan ayatnya. Ayatnya berapa? Itu maksud saya. Jadi biar clear Pak. Ya. Lukas ya Pak. Lukas 23 ayat 33. Oke, bisa. Ya. Lukas 23 ayat 33. Coba di situ bunyinya. Setelah sampai mereka itu di tempat yang bernama tempat tengkorak, dipalangkannya Isa di sana. Dan orang durjana itu pun seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kirinya. Jadi Isa dipalangkan di sana. Sekarang saya baca yang di Alkitab yang memakai kata Yesus, Isa Al-Masih. Karena dipalangkan, coba di sini sama nggak? Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Sama. Jadi bisa kita simpulkan berarti meskipun pakai Isa Al-Masih, ceritanya tetap sama dengan yang memakai Yesus Kristus. Berbeda dengan kitab yang ono. Iya. Beda. Kitabnya Donitan. Iya. Kitabnya Donitan. Tapi di Lukas 24 ayat 7 sampai 8 juga ini bahkan bukan coba disalibkan, bahkan dia bangkit loh. Lukas 24 ayat 7 dan 8. Lukas 24 ayat 7 dan 8. Coba Pak Kurnia baca. Lukas 24 ayat 7. Tebal banget ini. 7 sampai 8 ya. Iya. Pak Kurnia baca nih, saya baca yang pakai Yesus. Iya. Ya. Katanya bahwa tak dapat tidak anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan dipalangkan dan kemudian daripada 3 hari ia akan bangkit pula. Delapannya Pak. Kata maka teringatlah mereka itu akan perkataannya. Jadi ini Yesus bangkit ya. Nah ayat 17-nya begini, ketika mereka kan sedang bingung-bingung kok Yesus nggak ada begitu kan, begini. Dari perjalanan ke Emmaus itu ya. Iya 16-17 kan. Tetapi mata kedua orang itu ditahankan sehingga tidak dikenalnya akan dia. Ayat 17. Maka kata Isa kepadanya, apakah pasal kamu bicarakan di jalan seorang dengan seorang, dan apa sebab mukamu tampak muram? Jadi saya bacakan yang ini Pak ya, yang pakai Yesus ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?
maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya. Jadi dia mati kemudian bangkit. Jadi pada dasarnya meskipun Alkitab yang memakai Isa Al-Masih, Ceritanya tidak berubah. ya, dengan Alkitab yang memakai Yesus, ceritanya tidak berubah. Ceritanya sama. Tetap garis lurus sama, Pak ya. Iya. Ya karena kan kita tadi baca sejarah di kenapa penerbitan Alkitab tahun 1901 itu pakai nama Isa Al-Masih, walaupun tidak semua misioner setuju. Karena dianggap dengan memakai nama Isa Al-Masih itu lebih memudahkan untuk memperkenalkan Yesus Kristus yang disalib, dikubur dan bangkit untuk menebus dosa manusia kepada orang-orang Pribumi. orang pribumi yang memakai bahasa Melayu pada waktu itu. Nah, dari dua versi cerita tentang Isa Al-Masih yang menurut dua sumber berbeda, dari Alkitab dengan kitab yang diimani oleh Don Ditan. Iya. Sebenarnya kan ini akhirnya ceritanya beda jauh, Pak. Karena menurut Alkitab itu ditulis bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu mati disalib dan akhirnya mati 3 hari dan akhirnya bangkit. Tetapi menurut kitab lain itu akhirnya kan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak mati. Tidak mati. Nah, kita akhirnya seharusnya berpikir untuk mengukur dua keterangan yang berbeda ini, kita pakai sejarah. Mana yang kira-kira lebih tepat menurut sejarah yang benar-benar terjadi, kan begitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Isa Al-Masih yang meskipun dicatat di dalam kitab cetakan lama, yang sekarang menggunakan nama Yesus, sama-sama mati, kan gitu. Sama-sama mati, sama-sama disalib dan sama-sama bangkit. Iya. Begitu ya Pak Isa? Ya kalau saya sih lebih bagus begini. Ya kalau mereka mau mempertahankan tetap Isa, ya sudah. Tetapi kan memang dua pribadi yang berbeda. Seharusnya seperti itu, Pak. Gitu. Seharusnya seperti itu. Kalau dia mereka pertahankan, seharusnya seperti itu. Betul. Jadi ya di Isa yang di sana dengan yang di Alkitab, yang di dalam Alkitab yang lama ini, yang pakai Isa ini, itu tetap berbeda. Pribadinya memang berbeda yang diceritakan, begitu, ya kan? Nah, seperti itu. Ya jadi anggaplah memang ada dua pribadi, kan gitu. Nah, bagi kita Yesus Kristus, ya kalau orang yang pakai Alkitab 1901 atau Isa Al-Masih yang pakai 1901 itu adalah pribadi yang memang disalibkan untuk menanggung hukuman dosa manusia, begitu. Ya kalau misalnya ada orang nggak punya saya Isa tidak disalib, ya terserah. Tapi jangan dipaksakan, kan, ya, jangan dipaksakan sama, Pak. Jangan dipaksakan sama, tetapi memang harus di dua pribadi yang berbeda dan nggak harus dipaksakan sama, begitu. Ya. Ini harusnya kalau Pak Don Ditan nonton video ini harusnya dia makin pinter. Harusnya makin cerdas, ya kan, makin nangkap, karena dia kan belajar. Intinya bertobat, Pak. Maunya begitu. Jadi memang peringatan Rasul Paulus tentang Yesus yang lain, ya kan, itu banyak sekali, gitu kan. Jadi bukan hanya tidak mati, Yesus Kristus yang mati, gitu kan, tetapi tidak menanggung hukuman dosa semua manusia, itu juga Yesus yang lain. Gitu. Itu ada juga beda seperti itu, Pak. Ya. Ajaran seperti itu ada. Makanya kalau kita melihat di dalam Galatia itu kan, Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi itu Injil lain, gitu. Pakai kalau Yesus Kristus itu ya disalib. Tetapi kalau ditanya menanggung berapa banyak dosa, gitu kan? Kalau bukan menanggung semua dosa, itu Yesus yang lain. Gitu. Kalau Yesus yang Alkitab beritakan itu adalah Yesus yang menanggung semua dosa. Sehingga kalau kita percaya bertobat dari dosa,
Artinya kita dihitung ada di dalam Yesus Kristus. Lingkup penebusan atas dosa kita itu dosa kita yang dulu, Clear. sekarang sampai yang akan datang. Sudah clear. Jadi kalaupun kita mati kapanpun kita pasti masuk surga. Kita tidak masuk ke tempat penyucian dosa sementara, nggak seperti itu. Kita langsung masuk surga. Jadi nggak ada istilah siksa kubur, Pak. Langsung gitu. Itu Yesus yang lain. Ya jadi begini ya. Di zaman rasul-rasul aja ada Kristus yang lain. Ada Injil yang lain. Injil, apalagi sekarang. Makanya kita umat Kristen ini mesti jeli. Sebenarnya nggak usah bicara tentang Yesus, karakter orang lain. Saya Pak Riko Chandra kan gitu. Saya lahir di Jakarta kan gitu. Dan akhirnya berkeluarga di Bekasi. Kalau ada informasi tentang Riko Chandra, berat badannya sama, tingginya sama, tapi lahir di Bandung. Berarti Lain. dua sama-sama nama dua Riko, tapi orangnya beda. Tahun berapa? Tahun 1820 kan? Dia kan ngaco gitu. Ini pasti bukan Riko Chandra yang saya, meskipun namanya sama. Kemarin saya baca di berita itu. Ini kan mau pemilu. Gitu. Lima Tuhan siap mengikuti pilkada Jember. Lima Tuhan. Nah, kenapa kan? Dia nunjukin KTP, rupanya di dalam KTP nama mereka Tuhan. Oh, namanya Tuhan. Namanya Tuhan di KTP itu nama Tuhan gitu. Kan punya hak pilih kan, siap mengikuti pemilu begitu. Jadi nama kan tentu kan pribadinya beda-beda. Namanya sama Tuhan. Namanya sama. Orang ini untung banyak nih. Siapa aja manggil nama dia? Ya Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, satu ayat lagi kita bahas 1 Korintus pasal 15. Nah, dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, jadi Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sama sesuai dengan kitab suci. Ya. Coba kita baca di sini ya. Iya. Kita baca di sini. Sama nggak itu? Sebenarnya saya dengar ini agak pusing-pusing juga. Karena kalimatnya kan dia biar clear. Iya, oke. 1 Korintus 15 dari ayat 1 tadi kan. Arakian, kita nggak ngerti nih Arakian. Maka hai saudara-saudaraku, bahwa aku ini tulisannya ya. Aku menyatakan kepadamu hal Injil yang kukabarkan kepadamu, yaitu yang kamu terima dan dalamnya pun kamu ada berdiri. Olehnya juga kamu terpelihara, kalau kiranya kamu menaruh akan dia sebagaimana kuajarkan dia kepadamu, melainkan cuma-cuma kamu percaya. Karena pertama-tama kuserahkan kepadamu barang yang kuperoleh juga, yaitu bahwa Al-Masih sudah mati. Al-Masih sudah mati sebab dosa kita. Gitu. Satu jue dengan bunyi Alkitab, gitu. Bunyi kitab maksudnya. Bunyi Alkitab. Dan ia pun dikuburkan, jadi mati. Ia pun dikuburkan dan kemudian daripada 3 hari ia dibangunkan pula. Gitu. Satu jue dengan bunyi Alkitab. Satu jue maksudnya Setuju. Oh, satu jue. Sesuai. Gitu. Bayangkan nih kalau seandainya kitab tidak direvisi, apa nggak mabuk? Makanya inilah yang sering menjadi polemik atas orang-orang yang tidak cinta kebenaran.
karena Alkitab kita sering direvisi, maka kita sering dapat stigma umat terjemahan. umat revisi. Umat revisi. Iya, jadi artinya memang terkesan seolah karena direvisi maka kitabnya dirubah-rubah. Tidak seperti itu ya, Pak. Sayangkan kalau Anda disuruh baca kitab ini gitu. Boro-boro hari ini kan gitu. Jangankan yang itu, yang tadi yang 62 aja kita juga nggak ngeh. Iya. Sebenarnya kalau bahasa Indonesianya tidak ada pembaharuan. Kita paham karena kita ngomongnya pakai begini juga kan gitu. Cuma direvisi karena sejalan dengan bahasa Indonesia yang berkembang bahasa ya, Pak. Perkembangan bahasa. Baik tata bahasanya, baik apa vokalnya, apa konsonannya. Iya. Gitu. Jadi bukan dirubah artinya, bukan dirubah maknanya, tetapi disesuaikan dengan tata bahasa. Jadi tuduhan orang Kristen merubah-rubah itu tidak pas. Ya, atau ketemu dengan, maksudnya bukan ketemu, akhirnya penerjemah memperbaiki karena apa? Karena bahasa aslinya tidak Isa, Yesus gitu. Maka sebenarnya kalau kita orang Kristen sekarang ya jangan pakai Isa lagi. Bahasa Yunani-nya apa, Pak? Yesus. Ya Kristus kan Kristos. Ya, Kristos ya kalau di Ibrani kan ya Mesias itu yang diurapi. Ya. Kalau kita kan Kristus diurapi. Sebetulnya kalau orang bijak nih, ini orang kalau kita bicara bijak, seandainya kita ini dihadapkan dengan berita yang mewartakan satu pribadi. Berita yang mewartakan satu pribadi, tetapi isi beritanya A dengan B ini berbeda. Ya, tujuannya ini satu pribadi, tetapi beritanya antara A dan B ini berbeda. Contoh begini, misalkan taruhlah yang A ini memberitakan seorang tokoh yang lahir di Bandung lah. Tetapi sumber beritanya ini disampaikan oleh beberapa orang. Taruhlah 4 orang. Tokoh si A ini lahir di Bandung. Taruhlah tokoh Thomas lah lahir di Bandung. Kemudian berapa tahun kemudian ada berita lagi juga tentang Thomas, tapi tidak lahir di Bandung. Tapi yang berita yang terakhir ini ngotot sama. Seharusnya tidak memaksakan sama. Seharusnya orang yang menerima berita itu seharusnya mencari sumber mana yang benar. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau saya bandingkan dengan statementnya Donitan yang memaksa, gitu kan? Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus yang di Alkitab. Itu saya kira kurang bijak. Seharusnya Donitan tuh bijaknya sumber yang mana yang benar. Sumber yang ada di Alkitab ya kalau itu ngotot dianggap sama. Kan itu maksud saya. Ya, kalau itu ngotot dianggap sama, ya kan. Ya, maka kalau kita sebenarnya ngapain dianggap sama? Dianggap beda aja. Begitu seharusnya. Gitu. Kalau kita beda aja. Kita kan nggak ngotot sama. Gitu. Kita nganggapnya beda, gitu. Makanya kan deskripsinya kan beda. Gitu. Dan kita kan sesuai dengan, kalau kita kan ini Isa ini sebenarnya kan terjemahan yang kurang pas, gitu. Ya kan? Makanya ada perbaikan terjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia kan? Kalau yang saya maksud begini, Pak, kalau orang memang mau mencari kebenaran, kalau mau mencari kebenaran bukan begitu statementnya. Seharusnya dia mencari tahu sumber yang mana yang benar mengisahkan Yesus Kristus. Gitu. Sebenarnya begini, saya kan belajar hukum. Hukum ini sebenarnya dalam tindakan hukum seseorang ada yang disebut dengan modus, ada yang disebut dengan motif. Modus itu adalah cara dia bekerja, itu modus. Motif adalah motivasi. Saya melihat justru kecenderungannya tadi berdasarkan dari Alkitab juga bilang ada Yesus lain, ada roh lain, ada Injil yang lain. Kecenderungannya justru mereka lebih cenderung akhirnya membuat persepsi orang bahwa sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Dan akhirnya Yesus itu bukan juru selamat. Karena Yesus itu tidak mati. Sebenarnya saya lebih melihat hal itu. Jadi sebenarnya
informasi yang berbeda tentang Yesus Kristus ini, saya lebih melihat kecenderungan dalam posisi artinya menyaksikan Yesus sebagai juru selamat. Intinya hanya itu saja. Jadi bagian menggenapkan nubuatan, maksudnya peringatan Paulus tentang Yesus yang lain ini. Iya. Jadi saudara, Anda sebenarnya kalau melihat obrolan ini, Anda bisa tonton dari awal video sampai akhirnya. Kita melihat dua informasi yang berbeda, sebenarnya tidak salah, gitu. Tetapi bijaknya adalah dari berbagai macam informasi yang berbeda ini, seharusnya kita bisa berpikir cerdas dengan cara apa? Dengan cara menggali kebenaran. Ya, kan bisa gitu. masuk betul. Alkitab sebenarnya sudah mencatat ini jauh-jauh sebelum hari sekarang ini, bahwa memang sebenarnya akan ada Yesus-Yesus yang lain yang berasal dari roh yang lain atau Injil yang lain. Dan ini bukan hal yang baru, bahwa dunia ini akan menyerang tentang pribadi Yesus, yang akhirnya orang tidak percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia dari segala dosa. Informasi tentang Yesus yang ada di dalam Alkitab itu benar-benar fix mencatat bahwa dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, 3 hari 3 malam dikubur dan dibangkitkan dan naik ke surga. Segala kejadian sejarah yang mencatat dan dicatat dalam Alkitab itu banyak saksi sejarah yang melihat dan itu tidak terbantahkan. Nah ingat, tidak terbantahkan. Karena kenapa? Ada banyak saksi yang melihat, ada banyak saksi Yesus yang ditangkap, orang melihat, ada banyak saksi melihat bagaimana Yesus menderita, ada banyak saksi melihat bagaimana dia mati, ada banyak saksi melihat bagaimana dia dikubur, ada banyak saksi melihat dia dibangkitkan, ada banyak saksi melihat dia naik ke surga. Jadi sesuai dengan prinsip hukum unus testus nullus testus. Jadi satu saksi bukanlah saksi. Saksi yang melihat tentang segala kejadian yang Yesus kerjakan di atas muka bumi ini, itu bukan satu orang. Berapa banyak Pak Kurnia yang melihat Yesus naik ke surga? 500 orang sekaligus. 500.000. Dan waktu 1 Korintus ditulis itu, Rasul Paulus bilang banyak dari mereka masih hidup. Waktu ditulis 1 Korintus itu. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana Anda bisa memilih informasi tentang Yesus yang ada di Alkitab atau informasi yang dibawa oleh Injil lain. Iya. Intinya adalah itu. Kalau Anda percaya kepada informasi yang ada di dalam Alkitab, dia adalah Allah, menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa seisi dunia, dan terhitung pula di dalamnya adalah dosa Anda. Amin. Inilah Injil yang menyelamatkan. Yesus yang lain, saya berpikir pasti tidak. Karena ini adalah pekerjaan iblis, di mana orang pada akhirnya iblis harapkan untuk semua orang binasa. Itu harapan iblis. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya dia menghendaki setiap orang selamat. Ya, lewat Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus. Anda pilih yang mana? Anda percaya kepada informasi tentang Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab? Atau Anda boleh percaya kepada informasi tentang Yesus Kristus di luar daripada Alkitab? Anda silakan memilih. Tetapi kami menyarankan untuk percaya dan bertobat, percaya kepada pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan sejak zaman kuno, sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Yesus Kristus diberitakan bukan hari ini saja. Bahkan sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menjanjikan akan ada juru selamat yang akan datang. Orang yang hidup di dalam perjanjian lama percaya kepada Mesias yang akan dijanjikan. Begitu ya Pak Kurnia? Ya. Tetapi kita yang hidup sekarang percaya kepada Mesias yang sudah datang. Gitu ya Pak Yus? Ya. Ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, tambahkan itu terakhir. Jadi begini, jangankan sekarang, Ya. di zaman orang yang menyaksikan Kristus disalib, dan yang menyaksikan ini luar biasa, itu pun sudah berencana membuat dusta. Wah ini, padahal dia menyaksikan ini, menyaksikan Yesus disalib, bangkit, dia bikin berita yang mendustakan. Hoax. Bisa dibacakan Pak Riko? Gimana Pak Yus? Matius 28. Matius 28. Ya, ayat 11 sampai 15. Ini padahal mengerti Yesus disalib, ya kan? Bangkit. Tapi dia bikin berita hoax. 11 sampai dengan 15.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu. Oh, disogok ya Pak? Iya. Sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya lah yang datang pada malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini informasinya. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, sampai Matius ini menulis sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga ini. Orang yang menyaksikan saja sudah berencana, bukan berencana, membuat berita bohong, apalagi sekarang. Itu Pak Diko. Alkitab sudah mencatat ini. Luar biasa. Kita sih mengharapkan bahwa sebenarnya lewat video ini kami tidak ingin menyerang siapapun juga. Tetapi saya berharap Doditan tonton video ini supaya beliau mendapatkan pengetahuan yang baru. Saya berharap dan orang-orang yang pernah mendengarkan berita tentang Yesus Kristus akhirnya lebih mengerti siapa sebenarnya Yesus. Oke, Pak Yusias, ini kayaknya kita mau ngomong nggak putus-putus sebenarnya gitu, tapi waktu yang harus memisahkan kita. Selamat malam, Bumia, terima kasih buat segala penjelasannya. Selamat malam Pak Yus. Sama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur lewat kesempatan yang indah malam hari ini. Kami bisa bercerita tentang Injil yang menyelamatkan manusia. Biarlah Injil ini didengar oleh banyak orang dan akhirnya memerdekakan orang dari segala dosa. Akhirnya jiwa mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini biar bisa berlangsung terus dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ujilah segala sesuatu dan tenanglah ya baik. Kalau Anda suka dengan acara ini, Anda bisa share, Anda bisa subscribe, jangan lupa bagikan ke teman-teman supaya lebih banyak lagi orang bisa mendengarkan dan menonton video ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan. Saya selalu lupa. Kalau ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Selamat malam Pak Gumia. Selamat malam Pak Yus dan akhirnya salam Maranatha.